Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita masuk pertemuan yang ke-8. Pada pertemuan ke-8 ini pokok bahasanya adalah evaluasi eksistensi guru agama era industri, jadi era 4.0. Adik-adik sekalian, kalau adik-adik lihat di classroom ya, pada modul yang sudah Ibu siapkan, di situ tertulis pada RPS-nya CPMK keempat adalah kata kuncinya menerapkan. Ini adalah levelnya di atas ya, sudah dari untuk taksonominya itu pertama kalau kemarin itu memahami, menjelaskan, sekarang masuk menerapkan. Pada menerapkan langkah-langkah penjaminan mutu pendidikan ini, Ibu fokuskan pada bagaimana nanti adik-adik setelah lulus menjadi guru yang profesional, yaitu di madrasah aliyah atau yang setara, secara efektif dan berkelanjutan. Pada beberapa yang Ibu garis bawahi di situ adalah kita perlu rumuskan pada indikator capaiannya, yaitu bagaimana adik-adik bisa mengevaluasi. Kalaulah pada pertemuan ke-12 kemarin pada kuliah daring ya, Ibu sudah simulasikan bagaimana secara berkelompok adik-adik mengevaluasi tayangan video dari pakar gitu ya, manajemen pengelolaan madrasah berbasis quality assurance. Nah, pada simulasi kelompok kemarin dibagi ada 12 kelompok, adik-adik berusaha secara bertahap, sudah saya sampaikan bagaimana SOP-nya, adik-adik mampu menyelesaikan contoh monitoring pelaksanaan pendidikan. Nah, baiklah, pada kesempatan pagi hari ini outline materinya adalah yang pertama, Ibu akan mencoba bagaimana adik-adik mampu pada menurunkan 1 digit pada menerapkan tadi strategi implementasi penjaminan pendidikan secara umum. Itu yang pertama. Kemudian nanti bagaimana Ibu mencoba bersama-sama berbagi kepada adik-adik masuk pada pendekatan manajemen mutu total yang waktu itu Ibu sampaikan pada pertemuan sebelum UTS, kita evaluasi sejenak nanti. Oke. Kemudian nanti pada pertemuan berikutnya, pertemuan ke-9 ya. Oke, itu nanti kita akan evaluasi bagaimana peranan guru PAI di era 4.0. Kemudian yang pertemuan terakhir yaitu pertemuan ke-9, itu tuntutan dan tantangan guru PAI era 4.0. Dari 4 outline tersebut ya, untuk 3 pertemuan berturut-turut setelah UAS ini semoga betul-betul sesuai dengan bagaimana rancangan Ibu pada asesmen ya, sehingga nanti endingnya adik-adik betul-betul menjadi guru profesional yang diharapkan sesuai harapan masyarakat. Demikian, mari kita lalui satu demi satu. Kita ingat ya, kalau kita berbicara masalah penjaminan mutu, jangan lupa PPPP. Apa tuh kemarin? Coba, jangan sampai kepleset ya. PPEPP. Yang pertama penetapannya, kemudian nanti ada pelaksanaan. Dan sekarang kita masuk evaluasi. Namun evaluasi di sini kita masih sifatnya simulasi bareng-bareng. Nanti pada real teachingnya, ketika Anda sudah menjadi guru, bahkan Anda menjadi kepala sekolah, itu insya Allah nanti bisa kita terapkan bersama-sama. Baik, sekarang masuk ya. Pada slide yang Ibu sampaikan di sini ya, sekolah dengan pendekatan manajemen mutu total. Kalau kita lihat slide ini seakan mudah, tetapi pada poin itu yang ada panahnya berbalik itu ya, adalah pengukuran. Nah, kita ingat tadi saya sampaikan ya di awal dengan kata kunci menerapkan. Nah, menerapkan itu kalau tidak diukur before and after-nya nggak bisa. Contoh kaitannya dengan topik bahasan kita di kesempatan pagi hari ini ya, kalau kita sudah mau masuk pada menerapkan salah satu program kita, nah di mana kita sudah membuat rancangan. Nah, masih ingat apa tadi? Rancangan. Nah, ketika kita katakan hari ini misalnya ya, hari Rabu, pada hari Rabu adik-adik itu punya agenda 9, kita sudah siapkan. Kemudian nanti kita mau ukur di tingkat ketercapaiannya, betulkah 9 agenda itu tercapai? Nah, maka itu perlu kita list dulu, ada case list ya, apa nanti 19. Nah, yang pertama jawab siapa? Anda gitu kan, masing-masing harus based on perencanaan. Nah,
kembali kepada sekolah pendekatan manajemen mutu total. Kata kuncinya itu ada manajemen mutu yang totalitas, nggak boleh hanya sebagian saja. Ya udahlah, ini karena pandemi seperti ini, separuh saja. Nah, itu tidak ya. Jadi ini karena kita kan kata kuncinya mengacu pada sekolah pendekatan manajemen mutu total, maka kita perlu mendaftarkan, maaf saya salah ngomong ya, menyusun rencananya. Pertama, misalnya kita mau dengan berpusat pada customer. Customer kita siapa? Customer kita siapa? Coba-coba, masih ingat nggak? Customer kita itu, customer atau pelanggan? Pelanggan kita itu adalah bukan hanya orang tua, adik-adik saja, tetapi sampai dengan nanti siapa setelah adik-adik lulus itu bekerja, yaitu siapa? Kepala sekolah di mana adik-adik bekerja, bisa di SMA, bisa di madrasah aliyah ya, ataupun di mana saja, itu termasuk customernya prodi. Nah, oleh karena itu, kalau kita mengacu pada berpusat pada customer, maka kita harus keterlibatan menyeluruh. Keterlibatan menyeluruh siapa? Dalam hal ini kalau kita ambil contoh, misalnya kalau kita mau ambil contoh di sekolah madrasah aliyah misalnya, itu mulai dari kepala sekolahnya, kepala madrasahnya, maksud saya, wakil kepala madrasah, bagian kurikulum, guru bimbingan konseling, sampai dengan customer service, yang membersihkan namanya apa ya, cleaning service, sampai dengan satpam, itu tidak boleh satu bahasa, harus satu bahasa, keterlibatan total. Karena apa? Karena mau mengusung ketercapaian pembelajaran, ketercapaian bagaimana sekolah pendekatan mutu total. Artinya apa? Artinya semua adik-adik semua yang ini sudah dirancang untuk menjadi guru profesional, mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bagian guru, itu harus satu bahasa bagaimana untuk menciptakan nanti keluarannya adalah lulusan yang profesional di bidangnya. Ambil contoh, kalau itu memang guru agama, sekurang-kurangnya Anda profesional pada kompetensi Anda, yaitu ingat ya bahwa kompetensi guru agama tidak hanya profesional mengajar saja, banyak sekali itu ya. Bagaimana kompetensi sosial, personal yang gitu ya. Itu perlu dilatih, perlu dikondisikan mulai dari sekarang. Bahkan sampai dengan ditambah kalau boleh diizinkan adalah kompetensi personal. Itu sebetulnya. Nah, ini pada pertemuan ke-8 ini ya, ke-7 maksud saya. Jadi 8 dikurangi 1 kan 7 ya, maaf. Nah, itu biasa. Kalau nggak gitu kan makanya perlu diukur. Nah, sekarang pertemuan ke-7 itu bagaimana kata kuncinya adik-adik pada mau mengukur, mau menerapkan adik sebagai guru profesional harus keterlibatan total, keterlibatan menyeluruh. Misalnya besok adik menjadi kepala sekolah, sampai dengan bagaimana nanti luarannya itu bisa dipertanggungjawabkan, bisa diterima, sampai dengan bagaimana pelanggan itu merasa puas, tanda kutip, karena puas perlu diukur. Apa artinya puas? Jadi semua orang tua siswa yang memang itu menyekolahkan, mendaftarkan putra putrinya itu nanti puas, tidak ada kekecewaan mulai mendaftarkan sampai dengan lulus. Itu kira-kira kaitannya dengan pertemuan di kesempatan pagi hari ini, pertemuan ke-7, bahwa sekolah dengan pendekatan manajemen mutu total pada CPMK ke-4 tadi, bahwa kita fokus kepada strategi implementasi, maka apapun yang akan kita lakukan harus direncanakan terlebih dahulu dengan pendekatan penerapan program mutu pendidikan pada PPP-EPP, yaitu pada yang E, yaitu evaluasi. Evaluasi ini bisa kita dinikmati oleh pengguna, dalam hal ini adalah bisa orang tua, bisa tempat di mana kita bekerja, dengan syarat kita mampu mendisplay, mampu mendeskripsikan seperti ini. Seberapa besar ini tercapai adalah antara lain nanti bagaimana tingkat keterserapan lulusan itu diterima bekerja di masyarakat. Demikian, semoga menginspirasi kaitannya dengan pokok bahasan pada kesempatan pagi hari ini. Nanti Ibu lanjutkan pada pertemuan berikutnya, pertemuan ke-8, dengan bagaimana sih sesungguhnya peranan guru PAI untuk masa mendatang di era 4.0 ini, evaluasi di sini nanti terukur dan bisa disosialisasikan di masyarakat. Kita syukuri bersama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.